A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Pertanyaan nih, ada dari saya pertanyaan. Siapa yang suka bikin perempuannya nangis? Maksudnya suami sama istri, ibu sama anak, iya kan? Macam-macam nih. Saudara laki-laki sama saudara perempuannya. Nah hari ini kita ngebahas yang luar biasa nih. Ternyata tangisan seorang wanita ini bisa memberikan kebaikan ataupun keburukan dalam hidup kita. Wah kok bisa begitu ya? Hari ini nih kita bahas yang lebih detailnya lagi tentang tema kita adalah dahsyatnya tangisan seorang wanita. Wah bersama bintang tamu kita yang jelas seorang wanita juga ini. Iya kan? Ustaz Syam, seorang wanita bukan nih? Wanita lah, Wanita lah, ya. seutuhnya. Tapi saya mau tanya, Iya. Kenapa? apakah Jihan Salsabila. udah pernah nangis gara-gara Ustaz Syam? Ini Ya, pertanyaan saya. jujur, pasti pernah dong. Pernah dong. Kenapa? Diapain? Gara-gara apa? Karena dijahatin, karena Jihannya tuh terlalu sayang gitu. Biasanya cemburu. Cemburu biasanya. Soalnya masih banyak yang nge-DM Ustaz Syam. Oke kita lihatnya. Ada sebuah tayangan nih tentang seorang perempuan yang sedih sampai menangis. Ini dia tayangannya nih. Oke Jihan, sekarang kita coba mau tanya sama Jihan. Apa sih yang paling sering bikin perempuan nangis atau kenapa sih? Coba ada yang mau ditanyain nggak? Ada Atau sih. kenapa Ustaz Syam bikin nangis? Injek aja kakinya bagus Kenapa ya. aku? Jangan, kenapa? Dia aja yang nanya deh. Jadi Jihan langsung nanya ke Ustazah. Iya boleh. Kayak Ustazah, kenapa sih sosok wanita itu lebih sering nangis dibandingkan laki-laki? Mm-mm. Nah gimana tuh dalam pandangan Islam? Kan apa perempuan tuh lemah atau kayak gimana? Ah tapi kan nggak semua perempuan juga. Mungkin kan Iya, ada nggak sesuatu semua. kan, kan ada Betul, alasan betul. kan. Kadang laki-laki juga banyak yang cepet nangis. Ada Iya. juga. Tapi Tapi kalau Ustaz Azhari. Oh, enggak, suami saya jarang nangis. kenapa jadi bawa suaminya? Katanya Tolong, ya kan. permasalahan rumah tangga disingkirkan dulu. Coba, kenapa nih perempuan itu lebih sering nangis dibandingkan laki-laki? Ya. Apakah perempuan itu lemah kodratnya Ya. dalam Islam atau bagaimana penjelasannya? Mohon izin, Siap, silakan. siap. Izin Ustaz Maulana, Iya, Ustaz tafadhol Syam, Ustazah Jihan. Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'ih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para guru saya yang ada di studio, yang ada di rumah menyaksikan pada pagi hari ini. Dan jamaah Islam itu indah, mudah-mudahan sehat walafiat dan tidak habis nangis gitu ya. Buat ibu-ibu semua, para perempuan, pertanyaan dari Jihan tadi, kok perempuan ini kenapa sering sekali nangis? Apa karena perempuan itu lemah? Istilah cengeng itu melekat memang sama perempuan. Tapi pertama yang harus kita pahami adalah menangis itu fitrahnya manusia. Ada menangis untuk kebaikan, ada menangis yang untuk keburukan. Apa untuk keburukan? Menangisi hal duniawi ini tidak diperbolehkan. Ya, semua yang kita miliki, tadi Jihan katanya nangis sama Ustadz Syam. Ya enggak apa-apa, dikit-dikit mah ya. Nah itu tanda sayang cinta sama pasangan kita. Menangis karena hal duniawi itu diperbolehkan tapi jangan berlebihan. Punya suami, suami titipan Allah. Punya istri, istri titipan Allah. Punya anak, anak titipan Allah. Ditangisinnya ala kadarnya saja. Karena semua titipan itu pasti Allah ambil nantinya. Nah kenapa perempuan ini hatinya lebih lembut, cepat menangis dalam situasi apapun? Pertama karena perempuan itu Allah kasih rahim dalam tubuhnya. Rahim itu kan terambil dari kata rahima yarhamu. Maknanya adalah kasih sayang. Jadi perempuan karena rasa kasih sayangnya tinggi dalam hatinya, dalam dirinya, dia cepat terketuk hatinya. Ngelihat orang belum makan, sedih hatinya. Ya,
Lihat orang tidak bisa tidur nyaman, sedih hatinya. Ada anak kecil menangis, dia sedih hatinya. Disakitin sedikit, sedih hatinya. Karena dia punya rahim, rasa kasih sayang. Apalagi nanti ketika Allah hadiahkan anak-anak dalam rahim kita, lahir tumbuh anak yang kita lahirkan tersebut, maka disitulah rasa kasih sayang dan sifat cengeng perempuan akan semakin kuat. Anaknya sakit dikit cuman manggil doang, mama, mama, rasanya pengen nangis air mata. Itulah kelembutan seorang wanita. Ada salah satu dulu sufi perempuan selain Robi'atul Adawiyah namanya Sya'wanah. Sya'wanah ini diceritakan dalam kitab Sofwatus Sofa biografinya oleh Ibnul Jauzi. Beliau ini adalah salah satu perempuan yang sering kali menangis. Hatta khafna alaihal umyah, kata Ibnul Jauzi. Kami sampai takut ngelihat Sya'wanah ini sering kali nangis. Kita berkata kepadanya, kenapa engkau menangis? Apa yang dijawab oleh Sya'wanah? Sya'wanah mengatakan, lebih baik aku buta di dunia, tapi karena takut kepada Allah, daripada aku buta di akhirat karena aku tidak pernah menangisi dosa-dosaku kepada Allah. Jadi menangis bagi perempuan silahkan saja. Itu adalah bentuk fitrahnya. Kemudian cara mengekspresikannya lebih lega lagi. Kalau ditahan itu lebih sakit. Kalau kata dua ilmuwan barat, ilmuwan Jerman dan Amerika, dalam pakar bidang kesehatan mengatakan bedanya menangis karena kena bawang merah sama bawang putih. Kita lagi motong di dapur, bawang merah bawang putih nangis, biasanya nangis nih. Sama orang yang menangis karena punya masalah dan terharu itu berbeda cara mengekspresikannya. Kalau Ustazah Syifa suka nangis juga? Ya sering lah. Sering, kenapa? Ya nggak usah dibilang di sini. Oh iya. Kok saya jadi pengen Nanti tahu. suami saya nonton gak enak. Ustaz Azhari lagi nonton. Karena Ustaz Azhari kan ini Enggak. kan apa namanya? Kalau nangis public biasanya figure. kita sebagai istri sering nangis misalkan, ya Allah kok saya belum sempurna sebagai istri Oh, biasanya. gitu. Yang kedua kalau sudah punya anak. Ustaz Azhari jangan terlalu banyak nuntut dong. Terus Gak nuntut, cuman Iya, kita iya. kadang saya harus berikan yang terbaik Iya, gitu ya. iya, iya. Yang kedua sudah punya anak. Heeh. Nah ini lebih cengeng biasanya. Ya Allah. Anak kita atau ibu ini kan diuji kesabarannya. Masya Allah. Ketika anaknya sakit ataupun susah dibilangin, di situ kita menangis kadang-kadang. Ya Nih, tapi ini ada berikan ada kesabaran. sebuah tayangan yang berkaitan juga nih tentang seorang istri yang menangis karena sikap suaminya. Nah, coba kita lihat kayak gimana nih. Ngapain bawa koper? Menginap mau dipakai dulu. Pulang aja nggak mau. Menginap. Menginap doang. Nggak mau. Enggak menginap doang sehari. Nginep enggak? Mau. Menginap doang. Bukan menginap doang sehari. Ih, jangan bener-bener aku. Nah ini kayaknya masih pengantin baru nih. Coba kita kasih kesempatan pengantin baru nanya lagi. Ini kayaknya pengantin baru kan pasti kan karena baru penyamaan adat istiadat, mungkin juga kebiasaan kan sering nangis. Kenapa nih coba? Mungkin ada yang mau ditanyain gak Jian? Mau langsung nanya ke suami. Langsung nanya ke suami. Iya langsung aja Kenapa tanya. nggak nanya Kita di saksinya. rumah? Kita saksinya. Ya, enggak apa-apa, Iya, kita harusnya di dengar. Enggak, rumah kalau aja dia ya, nanya di gitu. rumah nggak dijawab. Oh, iya, Kalau di sini bener. dijawab. Iya, iya. Iya. Silakan tanya Iya, iya. Jian. Sayang, ada nggak sih plus minusnya ketika seorang istri tuh nangis karena perbuatan si suaminya? Nah, apa sih yang bikin Ustaz Syam, apa sih yang bikin Jihan nangis? Enggak tahu ya, kadang-kadang Nangis nangis sendiri aja. aja. Lebih sensitif Lebih biasanya. Sensitif gitu. Ya udah, mau izin penjelasannya kalau gitu deh sekalian. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabisan. Tanyanya, Jihan menjebak ya. Tapi Ustaz Mas Fadli, Ustaz Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Jikalau pertanyaannya tadi apa sih baiknya atau apa buruknya ketika seorang istri menangis karena perbuatan suaminya? Jelas yang pertama kita sedang menyakiti perasaan seorang manusia. Jikalau kita tidak memandangnya sebagai seorang pasangan, pandanglah ia sebagai seorang manusia. Manusia yang beriman pula. Manusia yang beriman yang ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Menyakiti orang lain saja kita dilarang dan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyakiti orang yang terdekat dengan kita pada saat ini yaitu pasangan kita. Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti untuk bertakwa melalui pasangan kita.
Bahkan Rasulullah mengingatkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang terbaik terhadap keluargaku. Seakan-akan Rasulullah tuh pengen nunjukin ke sahabat, aku aja yang sesibuk ini masih perhatian terhadap keluargaku. Apalagi kalian, mestinya kalian bisa lebih baik terhadap keluarga kalian. Maka ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, maka kata Rasulullah SAW, engkau menghalalkannya dengan kalimat Allah. Engkau mengikatnya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membuat istri menangis dengan unsur yang namanya kezaliman, dengan suatu kejahatan, dengan unsur yang namanya menyakiti perasaannya, maka subhanallah kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat berat, dan ikatan itu bukan hanya ikatan antara manusia tapi juga ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kerugiannya, bukan lagi rugi tapi bangkrut, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat mengatakan bahwasanya, tahukah kalian siapa orang yang muflis, siapa orang yang bangkrut? Yang bangkrut adalah mereka yang nggak punya dinar ya Rasulullah, nggak punya duit. Tapi kata Rasulullah SAW, bukan itu bangkrut seutuhnya. Bangkrut seutuhnya adalah orang-orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholatnya, membawa pahala Ramadannya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala-pahala amaliyahnya. Namun ternyata ada orang yang pernah dianiaya olehnya, ada orang yang pernah dizalimi olehnya, termasuk diantaranya mungkin yang paling sering teraniaya adalah orang yang terdekat dengan kita. Karena potensi menyakiti itu yang terdekat sebenarnya. Ya jarang-jarang kita nyakitin bule gitu karena jauh gitu, nggak kenal gitu. Yang sering ya apalagi gitu ya. Ya jadi kita sering saling bersinggungan itu yang terdekat. Kenapa yang sering menyakiti kita adalah orang terdekat kita? Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam, siapa yang mengkhianatinya? Kakak-kakaknya. Betul. Yang menyakiti hati perasaan Rasulullah SAW siapa? Pamannya sendiri, Betul. Abu Lahab. Kemudian yang menyakiti perasaan Nabi Nuh alaihissalam, orang terdekatnya, anaknya sendiri, istrinya. Nabi Lut, siapa yang menyakiti perasaannya? Istrinya sendiri. Ya Asia, siapa yang menyakiti perasaannya? Ratu Asia. Fir'aun gitu. Jadi yang diceritakan dalam Al-Quran itu orang-orang terdekat, keluarga terdekat yang paling berpotensi untuk menyakiti perasaan kita. Maka naudzubillah min dzalik, bisa jadi habis pahalanya. Tapi ada hubungannya gak sih kalau seandainya perempuan nangis karena mungkin sakit hati sama rezeki keluarga yang jelas? Oh subhanallah, kalau dikatakan rezeki keluarga ya karena kita doa istri itu adalah termasuk juga pembuka rezeki, karena saya merasakan sendiri gitu. Masya Allah. Ya habis menikah Masya Allah rezekinya istri luar biasa melalui doa-doanya Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Syah atas penjelasannya. Nah ini Ustadz Maulana nih, saya mau nanya nih Ustadz Maulana. Dari Ya. tadi diam aja soalnya. Enak aja, aku ngomong dari tadi. Iya. Ini zaman sekarang nih. Ya zaman sekarang banyak banget kita lihat. Ya. Mungkin zaman dulu juga udah ada. Hmm. Kita tuh tanpa sadar anak sebagai anak kepada orang tua itu mungkin kadang-kadang kita tuh bikin ibu kita nangis. Ya. Ya baik itu disengaja ataupun nggak disengaja. Ini gimana nih tangisan ibu ini seperti ini bisa membawa kebaikan atau keburukan buat kita nggak sih? Membuat ibu menangis ada dampaknya. Ah. Baik itu dampak kebaikan, apalagi dampak keburukan. Kita lihat dulu tangisan ibu itu setelah yang satu ini. Wah ya luar biasa, digantung lu tangisan ibu nih. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Nanti juga akan ada segmen tanya dong Ustadz. Jadi yang Oke. mau bertanya langsung aja kirimkan pertanyaannya ke Instagram kita di @islamituindahttv. Nah ya yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi, kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz Maulana. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mas Fadli, ibunya pernah.